Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengadakan doa Selasa malam meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Tuhan menyertai kita semua, haleluya, amin. Untuk itu sebelum kita memulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang siap melawat setiap kami. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Ketika kami dengar firman, kami membuka hati kami sehingga firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, Engkau kebenaran yang sejati. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami pun hidup, hati kami dan mata kami tetap tertuju kepada kebenaran firman. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
badai pencobaan tidak bisa menggoyahkan iman kami. Karena kami percaya Engkau Yesus, Juru Selamat pribadi kami. Tuhan kami satu-satunya yang melawat hidup kami, yang memberkati hidup kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau selalu hidup di dalam anugerah-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari engkau yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih. Kau selalu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah mengecap banyak kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus memuji, menyembah Engkau Tuhan di bait-Mu. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Engkau
sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami. Oh, terima pujian, sebab Engkau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Engkau yang menerima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak dimahkotai kebenaran. Haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Kiara laba sakia laba ya laba sana, kiara laba ya laba ya laba sana. Engkau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Dimuliakan Engkau Yesus, diagungkan, dimasyurkan sampai selama-lamanya. Tuhan menguasa dalam hidup kami, membuat mujizat. Haleluya, kebesaran-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terus berdoa Tuhan saat ini. Bagi yang sakit Tuhan jamah. Kami mengikat segala sakit penyakit yang berat ya Tuhan yang diderita anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk leukemia, kami berdoa untuk kanker hati, kanker payudara Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bisa berjalan, kami berdoa bagi mereka yang mengalami TB tulang, TB paru Tuhan Yesus. Seperti kata pujian tadi Tuhan, nama-Mu indah, nama-Mu masyur Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit diangkat. Tuhan yang kurang iman Tuhan tambah-tambahkan sehingga mereka terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan yang saat ini berkekurangan juga Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat bagi mereka Tuhan. Yang sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan bawa kembali dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang percaya yang menjadi berkat, yang punya kehausan dan kerinduan untuk mengalami Engkau Tuhan, untuk setia beribadah Tuhan, baik kami yang ada di rumah dan juga ketika kami berada di rumah, ketika kami berada di tempat ini di gereja-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi imam-imam keluarga Tuhan, supaya menjadi imam yang baik, imam yang takut akan Tuhan, imam yang diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap ya Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah selesai memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam sahabat-sahabat, saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Malam hari ini kita baru mendengarkan pujian, kita memuji Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh menundukkan kepala bersama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hak privilege yang istimewa. Kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu adalah suatu hak, suatu kesempatan yang begitu membahagiakan dan membuat kami dikuatkan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat kami semua. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan memberikan arah dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam persetujuan Roh Kudus-Nya. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan terus membaca kelanjutan daripada firman Tuhan yang telah disampaikan minggu lalu. Di 2 Petrus 2 ayat 1-3, di mana pembacaan ayat-ayat ini adalah kelanjutan dari 1 Petrus 1 ayat 19-21 yang telah disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak PDM Dr. Bahtiar Damanik dengan tema wasiat Rasul Petrus, yaitu minggu lalu yaitu Rasul Petrus menyampaikan pesan yang terakhir sebelum rohnya meninggalkan atau menanggalkan tubuhnya atau berpisah dengan tubuh yang fana alias meninggal. Dan selanjutnya Rasul Petrus mengingatkan atau berpesan supaya waspada adanya pengajaran-pengajaran palsu. Dan pengajar-pengajar seperti itu merupakan bahaya yang mengancam sikap hidup setiap kita. Malam hari ini tema kita adalah waspada, awas bahaya yang mengancam. Mari kita buka di 2 Petrus 2 ayat 1-3. Kita akan membaca bersama. Saudara siap ya? Masing-masing. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara-saudara, rekan-rekan dan para sahabat Afia dimanapun Anda berada saat ini. Firman Tuhan dengan jelas, sangat jelas mengingatkan atau lebih tegasnya menyatakan supaya kita waspada akan adanya nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, yaitu mereka yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yaitu pengajaran-pengajaran yang tidak meyakini bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa umat manusia, yaitu dengan mati di atas kayu salib dan bangkit daripada kematian. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, yaitu mereka yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang manusia. Mana mungkin dia itu Allah, dia itu manusia. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak dari si tukang kayu, Yusuf. Ada yang mengatakan pula bahwa Yesus itu tidak mati karena disalibkan. Akan tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang diserupakan. Ada yang mengatakan Allah itu lebih tinggi
dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kedudukannya di bawah Allah, akan tetapi di atas malaikat. Allah disebut Yehova, sedangkan Yesus adalah anak Allah, artinya lebih rendah dari Allah. Ya dalam arti sebagai bapak dan anak. Saudara-saudara ingat bahwa di dalam pengajaran-pengajaran atau para hamba Tuhan yang terhisap di dalam GPI juga pernah mengalami berbagai peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda karena oleh kebebasan berpikir, berteologi yang biasa disebut dengan eksegesis atau bahasa Yunaninya dikatakan eksigiste, yaitu kebebasan dalam menafsirkan. Saudara-saudara, keyakinan umat Kristen itu adanya Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Putra dan Roh Kudus, di mana keyakinan itu juga datangnya dari bapak-bapak gereja yang telah membuat kesepakatan pada tahun 363. Saudara-saudara tahu bahwa ada juga hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa Tritunggal itu ditafsirkan menjadi Dwitunggal. Tentu tafsiran demikian itu menyesatkan. Sehingga Gereja Bethel Indonesia tidak dapat menerima penafsiran-penafsiran demikian itu. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan pekerjaan sihir. Dan apa yang dilakukannya itu menakjubkan, mengherankan orang-orang di Samaria. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengikuti Simon karena mereka terpesona, terkagum-kagum dengan kuasa atau kemampuan yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Simon kepada orang-orang di Samaria. Seolah-olah Allah memberikan kuasa atau power kepada Simon melalui sihir yang telah diperbuatnya. Akan tetapi saudara-saudara tahu bahwa ketika Rasul Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, ternyata banyak sekali orang-orang di Samaria menjadi percaya dan bahkan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang lebih mengherankan lagi, Simon yang dikatakan ahli sihir itu juga percaya akan pemberitaan Rasul Paulus, Rasul Filipus. Dan kemudian Simon si ahli sihir juga minta dibaptis. Oleh karena Simon selalu mengikuti kemanapun Filipus pergi, sehingga Simon dapat melihat banyak sekali mujizat yang terjadi. Orang sakit menjadi sembuh, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Di mana Simon walaupun sebagai ahli sihir tidak dapat melakukannya. Semua mujizat dan pertobatan di Samaria itu akhirnya terdengar juga sampai ke telinga Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Sehingga pada akhirnya mereka, kedua rasul itu datang juga ke Samaria. Ketika mereka berdua ada di Samaria, mereka berdoa agar orang-orang Samaria juga memperoleh kasih karunia Roh Kudus. Karena waktu itu Roh Kudus belum turun ke atas orang-orang Samaria, mereka semua dibaptis oleh Rasul Paulus, Rasul Filipus, hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Jadi waktu itu Rasul Filipus membaptis di dalam nama Kristus saja, sehingga karya Roh Kudus itu belum turun. Ketika kedua rasul tersebut
Yaitu ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, maka mereka memperoleh kasih karunia Roh Kudus. Saudara-saudara tahu bahwa firman Tuhan telah mengatakan, tanda-tanda baptisan Roh Kudus adalah mereka dapat berbahasa roh. Ketika Simon melihat bahwa setiap kali kedua rasul tersebut menumpangkan tangan, Roh Kudus turun ke atas orang tersebut. Tentu Simon sangat terkejut. Pikirnya, kalau dia dapat melakukan perkara-perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua rasul tersebut, tentu Simon akan merasa bahwa dia dapat melakukan sihir yang lebih hebat dibandingkan oleh kedua rasul tersebut. Karena Simon berpikir lagi, tentu tidak mungkin bisa mendapatkan itu dengan gratis. Maka Simon menawarkan sejumlah uang kepada kedua rasul tersebut. Dan katanya, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Simon cara berpikirnya sesat. Dipikirnya karunia dapat dibeli, sehingga pikirnya begini, ketika Simon menumpangkan tangan kepada seseorang, maka orang tersebut akan beroleh Roh Kudus. Saudara, cara berpikir ini adalah salah. Saudara, saya akan memberikan satu juga kesaksian bahwa di Suriname adalah sebuah negara yang kecil, yang penduduknya kurang lebih ada 500.000 jiwa. Yaitu terletak di sekitar Amerika Selatan. Ada satu cerita yang dikatakan bahwa cerita itu adalah cerita yang benar-benar pernah terjadi. Sehingga cerita ini disampaikan. Yaitu bercerita di Suriname tinggal seorang pendeta yang berkebangsaan Korea. Yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Tidak hanya sekedar di kalangan orang-orang Korea. Akan tetapi juga mempunyai hubungan yang kuat di kalangan pemerintah juga. Pendeta ini selalu mengatakan firman Tuhan. Dan pendeta ini juga menerapkan disiplin yang sangat tegas kepada pengurus dan jemaat gereja. Dan juga memberikan hukuman yang sangat tegas pada setiap pengurus atau jemaat yang dianggap melanggar firman Tuhan. Karena setiap pelanggaran itu dianggap perbuatan yang tercela. Dan dikatakan bahwa pelanggaran itu juga karena dipengaruhi setan. Sehingga pendeta itu lebih memperkenalkan dirinya sebagai guru atau nabi. Atau penguasa yang mewakili Tuhan. Akan tetapi rupanya saudara tahu, di balik kedok atau di balik topeng kependetaannya, sebenarnya pendeta ini adalah penjahat narkoba kelas kakap. Yang sangat serakah, penuh dengan hawa nafsu, ingin berkuasa, kebenaran dinistakan. Itulah saudara yang saya ingin saksikan, bahwa cerita ini saat ini sedang viral, yang kami dapatkan dari Netflix. Dan dari cerita ini pun sampai ada tuntutan kepada Netflix. Saudara-saudara, cara berpikir Simon ataupun pendeta yang sesat ini adalah cerita dan cara berpikir sebagaimana orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yaitu keinginan yang melebihi daripada norma-norma kehidupan. Yang dilandasi oleh keserakahan. Bukankah sekarang ini banyak sekali yang mengatakan dirinya nabi atau guru-guru, ternyata palsu. Yang lebih mengutamakan keserakahan
dan mencari keuntungan-keuntungan dengan mengorbankan kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Dan mereka sering membuat cerita-cerita, yaitu yang penuh dengan isapan jempol, atau dongeng-dongeng yang membingungkan banyak orang, sehingga banyak orang akan tersesat, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang menyimpang dari firman Tuhan atau menyimpang dari Alkitab. Dan setiap orang yang menyimpang dari pengajaran-pengajaran yang benar, maka hukuman dan kebinasaan akan menimpa kepada para penyesat. Kebenaran dan jalan yang lurus, serta pengampunan dosa, hanya ada pada pengorbanan anak domba di atas kayu salib, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Setiap penyangkalan pada Yesus akan membawa kebinasaan. Untuk itu saudara-saudara harus tetap waspada, dan berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman, dan berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini saudara ingin diingatkan, tetap waspada, berpegang teguh pada pengajaran-pengajaran Tuhan. Baik, malam hari ini sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya akan memberikan kesimpulan dari firman yang kita dengar malam hari ini. Yang pertama, saudara waspada terhadap guru-guru atau nabi-nabi palsu yang pengajarannya menyesatkan dan menyangkal bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, yaitu dosa saya dan saudara. Kedua, waspada bahwa hawa nafsu atau keserakahan menjadi gaya hidup sehingga mengabaikan kebenaran. Yang ketiga, waspada mencari keuntungan dengan menebarkan cerita-cerita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu membawa dosa. 4, berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadikan landasan, pondasi kehidupan setiap kita, agar kita dapat menolak, menghalau setiap pengajaran palsu dan dapat mengendalikan hawa nafsu dan mengatasi keserakahan hidup. Terima kasih saudara, malam hari ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita malam hari ini kita tutup dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengerti bahwa kita tetap waspada. Waspada di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus malam hari ini juga membawa untuk generasi-generasi muda. Biar generasi-generasi yang akan datang Tuhan terus bertumbuh di dalam Kristus. Hidup takut akan Tuhan. Dilindungi dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Diberkati dengan roh yang teguh, kuat, perkasa, penuh hikmat. Dan juga dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hidup dalam kebenaran. Menjadi generasi yang berhasil. Sukses dalam studi. Sukses dalam bisnis. Dan berbagai karier. Dan dalam membangun keluarga yang sehat. Rukun dan harmonis. Memiliki masa depan yang cerah. Diberkati Tuhan dan berani memberitakan Injil dan bersaksi. Ya Tuhan, terus Engkau memberkati, Engkau menyertai generasi-generasi yang akan datang ini Tuhan. Kami juga tidak lupa membawakan Tuhan bangsa dan negara Indonesia agar bangkit, menjadi kuat, pulih lebih cepat. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Di saat negara ini Tuhan sedang mengalami banyak pencobaan, baik di dalam ekonomi, di dalam segala hal. Tuhan, pulihkan Indonesia. Berkati Presiden kami dan seluruh jajarannya.
Pakai mereka Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu ini. Saudara-saudara, malam hari ini baiklah kita bangkit berdiri, dan juga yang di rumah baiklah kita memberikan sikap yang hormat. Kita akan memberikan, menaikkan berkat buat kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan kasih dan anugerahnya. Tuhan menyinari engkau dengan segala kemuliaannya. Kiranya pengampunannya menyertai engkau, memberkati engkau, membawa engkau ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun ke atas kita semuanya. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Selamat malam saudara-saudara. Kiranya malam hari ini semua kita diberkati.